Ada apaan ini ya? Hai sahabat baking semuanya, salam jumpa kembali dengan saya Chef Paijo. Hari ini kita akan kupas tuntas tentang produk cake dari mulai chiffon, marmer, dan juga sponge cake. Oke, sebelum kita mulai, kita pastikan bahwa bahan-bahan semua telah kita cek timbangannya, ukuran maupun kualitasnya. Hari ini kita akan memakai ini, dan ini. Ya. Oke, untuk resep pertama kita akan buat chiffon. Apa? Chiffon ya. Kita pinggirkan dulu yangnya dulu. Pastikan yang untuk chiffon. Kita pindahkan. Pertama kali yang kita lakukan adalah memanaskan oven dulu. Kenapa? Kita memastikan bahwa peralatan yang kita pergunakan sudah siap untuk kita pakai. Yang kedua, loyang kita panaskan. Tujuan daripada pemanasan adalah untuk satu, mengurangi kelengketan. Ketiga, juga untuk mengurangi kebocoran di waktu kita nyuang ke adonan. Untuk yang pertama kali kita lakukan adalah apa? Kita lihat, menuang putih telur. Kita tuang. Putih telur yang kita pergunakan adalah putih telur yang mempunyai suhu ruang atau tidak boleh dingin. Kalau dingin membuat satu, susah dikocok, kedua volume tidak tinggi. Kita masukkan bahan yang kedua, ini COT nya, terus gula kita masukkan, iya, kita mixer. Untuk step mixer, pergunakan speed pelan dulu sampai kita pastikan si gula sudah larut. Ya, kita mixer antara 2 sampai 3 menit. Atau sudah mulai berbusa seperti ini, setinggi, kita mixer. Tik balik boleh. Ini boleh. Kita kocok. Kita kocok lagi. Yang kaku atau pick up. Bisa kita bolak-balik di sini caranya. Masuk terus. Jadi yang bahan kita masukkan pertama adalah gula, COT, sama putih telur. Ya, kita lihat sini terus. Kita lihat seperti ini, terjatuh. Kita matikan. Kita pisahkan dulu ya. Iya, kita pisahkan. Sekarang kita kocok selanjutnya. Kita masukkan apa? Kuning telur. Kuning telur. Susu. Terus apa? Gula. Jangan lupa gulanya. Iya. Kita menyalakan dulu. Pelan dulu, pelan. Ini waktunya kurang lebih antara 2 sampai 3 menit. Kita kocok. Jadi waktu mengocok kuning telur, susu, gula tidak perlu sampai nunggu kental. Atau dengan kata lain, yang penting gula sudah larut. Ya, kita siapkan. Kita tuang sini, garam juga ya. Untuk garam opsional, yang mati bisa menggunakan garam atau tidak, atau memang dirasa kurang asin bisa menggunakan garam. Iya, seperti ini.
Ini ya nggak perlu naik, asal campur rata. Masukkan. Ya. Kocok sebentar aja. Oh iya, hari ini kita menggunakan minyak goreng, tapi kalau misalkan pengen santan bisa. Antara santan minyak goreng hanya pilihan rasanya. Kalau minyak goreng rasanya plain, tapi kalau santan ada rasa sedikit gurih. Seperti ini. Kocok agak sampai rata. Ya, nggak perlu speed tinggi, speed pelan aja. Sekitar 2 menit. Matikan, masukkan minyak goreng. Aduk pelan. Jadi untuk susu kita bisa menggunakan fresh cream ataupun bisa menggunakan liquid yang lain. Bisa menggunakan misalkan pakai air santan ataupun air yang lain juga. Di sini untuk susu adalah optional ya. Kita matikan. Oke, kita lihat di sini. Iya, kita aduk dulu. Kita pastikan rata seperti ini, saya lihat. Bisa di shoot mas, tolong mas. Nah, oke seperti ini kita masukkan kulit telurnya. Sedikit demi sedikit kita pancing dulu biar rata. Ya, seperti ini. Dikit-dikit sampai rata. Kita lakukan sampai habis. Oh iya, untuk tips supaya keju waktu ditaruh di adonan tidak turun, keju yang telah kita potong kita berikan sedikit tepung. Tujuannya waktu si keju ditaburin ke adonan sifon tidak langsung jatuh ke bawah. Terus yang kedua, supaya keju tidak gampang gosong waktu di oven, sebaiknya sebelum dipakai kita parut, masukkan kulkas kurang lebih antara 5 sampai 10 menit. Demikian tips dari saya. Sambil kita ngaduk pelan-pelan. Kita lihat juga. Kita lihat pelan-pelan. Pastikan semua tercampur rata. Oke. Kita siapkan loyang. Kita tuang. Untuk susu bisa kita tambahkan, bisa enggak. Hari ini kita pakai susu supaya si sifon lebih wangi aromanya. Oh iya, kita aduk susunya. Ini jadi optional, bisa pakai, bisa enggak. Tapi hari ini kita pakai supaya si sifon lebih wangi dan lebih ada milky di dalamnya. Kita aduk pelan-pelan. Nah, terus kita tuang. Untuk sifon loyang sebaiknya tidak dipoles. Kenapa? Karena dia perlu pegangan. Ketika kita poles, adonan akan gampang turun, membuat sifon cepat atau gampang rusak. Oke, kita tuang. Kita isi 2/3 atau 3/4 dari tingginya loyang. Ya.
tambahkan. Taburi meses, kita mempergunakan ini hari ini. Terus keju, untuk biar mendapatkan keju di tengah-tengahnya, taburi juga. Keju ini telah kita berikan tepung sedikit supaya nanti dia tidak ambles ke bawah. Keju parut juga. Oke, siap di oven. Untuk suhunya seperti biasa, api atas kurang lebih 185, api bawah 195, kurang lebih waktu antara 25 sampai 30 menit. Sebelum kita oven, pastikan oven telah panas dengan cara masukkan tangan kita. Iya, sudah panas, berarti siap untuk di oven. Iya. Oke, sambil kita nunggu di oven waktunya kurang lebih 25 menit, kita akan membuat next step, yaitu membuat sponge cake. Sponge cake ini biasanya dipergunakan untuk bikin base untuk tart ataupun bentuk cake. Jadi dia perbedaan dengan cake biasa, lebih enteng dan lebih moist. Oke. Yang pertama kali kita masukkan adalah telur. Apa? Telur. Pelan-pelan, jangan sampai tumpah. Wes, kita masukkan. Terus apa lagi? Gula. Ya, gula kita masukkan. Yang ketiga, susu. Kenapa menggunakan susu? Karena kita ingin mendapatkan sponge cake yang moist dan juga enteng. Terus kita masukkan ke mesin. Kalau nggak dimasukkan nggak jadi adonan. Iya. Ya, kita masukkan. Kita kocok dengan speed pelan dulu. Ya. Pelan-pelan dulu. Sampai gula hancur. Ada tepung. Ada custard. Ada SP. Ada baking powder, ada susu. Kita menggunakan ini dan ini. Apa perbedaan antara SP dengan ovaltine? Sebenarnya antara SP dengan ovaltine hampir sama. Terus bagaimana mengecek apakah SP sudah bisa dipergunakan atau belum? Kita ambil air, masukkan SP setengah sendok makan, sendok teh, kita aduk. Apabila timbul busa atau buih, tandanya SP masih bisa kita pergunakan. Terus yang kedua, apa bedanya soda kue dengan baking powder? Kalau baking powder di dalam pembuatan cake, dia berfungsi sebagai 3 hal. Satu, untuk membuat volume waktu diaduk. Kedua, menahan supaya tidak gampang jatuh ketika menunggu. Ketiga, membuat permukaan cake atau bowl gampang kering. Kalau soda kue, dia hanya berfungsi untuk membuat volume. Makanya untuk cake yang mempunyai tanpa SP, biasa menggunakan soda kue di dalamnya. Oke, kita matikan. Iya, kita masukkan tepung. Tepung, custard powder. Untuk custard kita bisa mempergunakan maizena ataupun tapioka.
Kita masukkan semua pelan-pelan. Susu bubuk. Ini untuk menambah si bolu lebih wangi, lebih ada milky di dalamnya, dan soda baking powder. Iya. Kita kocok sebentar aja. Sampai dia rata. Kita pastikan bahwa si tepung sudah benar-benar homogen dengan telur, gula, sama susu cair tadi. Ya. Kita aduk sebentar. Kita persiapkan mangkok untuk membuat motifnya. Untuk loyang kita persiapkan juga. Oh, loyang di mana? Ini. Iya. Ini sudah kita oles di dalamnya. Nah. Kita matikan. Masukkan SP. Untuk mengetahui apakah baking powder soda kue masih bisa kita pergunakan, caranya gampang sekali. Kita ambil air, sedikit air hangat, kita masukkan kurang lebih 1/4 sendok teh soda kue ataupun baking powder, kita aduk. Apabila timbul gelembung atau buih, tandanya si baking powder ataupun soda kue sudah siap untuk dipergunakan. Tuh, ya kita kocok. Tinggi kurang lebih antara 7-8 menit. Jadi fungsinya SP di sini selain bisa membuat si sponge cake lembut basah, juga untuk membuat volume. Jadi kita bisa membuat sponge cake dengan tinggi tapi dengan kokoh. Ya, kita aduk. Aromanya kita lihat. Untuk mentega ataupun butter kita bisa mempergunakan yang dicairkan seperti ini ataupun nanti yang dikocok sendiri. Perbedaan antara mentega yang dicairkan dengan yang dikocok sendiri itu terletak pada kelembutannya. Kalau untuk mentega yang dikocok itu dia kecenderungan lembutnya lebih lama dibandingkan yang dicairkan. Sekali lagi, di sini perbedaannya satu, kelembutan waktu bolu setelah matang. Kita lihat. Untuk apinya kurang lebih antara 185 sampai 190, waktunya antara 20 sampai 25 menit. Ya, kita lihat pelan-pelan. Siapkan. Nanti kita akan taburi keju sama mesis. Dan resep ini, sponge cake ini bisa diaplikasikan untuk pembuatan cupcake dasar. Ingat, cupcake dasar. Ataupun mungkin sebagian juga bisa dipergunakan untuk bikin seperti lapisan untuk bikin puding. Kita lihat sebentar, kita lihat naiknya dulu. Kita lihat. Terus pelan-pelan. Kita lihat. Sambil kita melihat ovenan kita. Sifonnya sudah hampir matang, aromanya. Kita lihat. Kita kocok sampai naik, turun kurang lebih setengah jari, tandanya si bolu siap untuk dimasukkan mentega. Oke, setelah kurang lebih antara 7 sampai 10 menit, kita matikan. Seperti ini nanti hasilnya. Kita lihat.
Ini sebelum dimasukkan mentega. Saya ini soft dan tidak kaku. Oke, kita turunkan. Iya. Oke, kita masukkan mentega. Kita aduk menggunakan teknik stick balik. Gini, kita angkat pelan-pelan. Kita gunakan teknik stick balik, artinya yang kita bolak-balik, artinya supaya rata, jadi nggak ada satu arah. Kita sampai bawah. Kita lihat seperti ini. Cukup soft, jadi nggak perlu kita banting-banting loyangnya. Kenapa sering kali dibanting loyangnya? Karena adonan terlalu kaku membuat banyak volume udara di dalamnya, supaya udara keluar biasanya dibanting atau dikasih gentakan. Hari ini kita tidak akan melakukan hal itu karena adonan sudah cukup soft dan cukup ringan. Oke, seperti ini. Terus kita cetak. Ya, kita tuang. Oke, adonan siap kita topping, siap kita untuk oven. Oke, setelah kurang lebih waktu antara 25 sampai 35 menit, yang kita tunggu-tunggu sudah matang. Iya, kita keluarkan. Kita cium aromanya. Kita balik pelan-pelan. Ini panas ya, jangan ditiru ya. Ya. Terus satu lagi. Iya, cukup tinggi bukan? Iya, pakai botol. Ini panas. Dah, selanjutnya kita akan oven pancake tadi dengan topping seperti ini dengan suhu antara 185 atas bawah, kurang lebih waktunya 25 sampai 30 menit. Kita masukkan. Oh iya, hampir lupa. Pakai apa kecil nih? Pakai win cheese. Terus pakai apa? Hegel. Kenapa pakai Hegel? Karena rasanya sangat coklat banget dan tahan bakar. Dari mana?
Chef Matt. Oke, kita buktikan apakah berubah rasanya, warnanya. Kita oven sekarang juga. Mari kita buktikan. Pelan-pelan, jangan di oven tangannya. Ya. Kejunya dari Wincis. Aromanya sangat menggoda. Oke. Kita oven kurang lebih waktunya 25 sampai 30 menit. Oke, sekarang kita menginjak ke yang ketiga. Ada apa ya ini ya? Oh iya, ada loyang. Ada loyang juga. Oke, yang ketiga akan kita bikin marmer cake. Marmer cake adalah salah satu cake jadul yang sampai hari ini dan seterusnya tetap orang suka. Karena kaya dengan lemak ataupun butter. Tapi hari ini kita akan membuat sedikit milenial atau sedikit modern atau sedikit anak muda gitu. Jadi biar tidak terlalu enek kita tambahkan SP di dalamnya. Oke. Untuk step pertama, karena ini cake semi jadul, semi lama, mentega kita kocok. Caranya ya kita kocok caranya. Kita tuang dulu mentega. Terus masih ada sayang. Iya. Susu kental manis ini optional, bisa pakai gula pasir, bisa pakai gula halus. Tujuan daripada pemakaian gula itu untuk mempercepat pengembangan si mentega ataupun si butter. Iya, kita lihat. Iya. Kita mixer. Tipsnya supaya mentega cepat naik, yang pertama kita lakukan mixer dengan kecepatan slow atau pelan. Ya, kita kocok. Kita stick balik supaya cepat naik. Nah, ini stick dulu, pelan dulu. Biarkan sedikit, muter. Sedikit homogen atau sedikit naik, baru kita tambah sticknya. Nah, seperti ini. Kita lihat. Aromanya. Kita lihat sampai kecepatan penuh. Sampai agak naik. Bentar. Cek, belum. Ya. Oke, sampai seperti ini. Kita lihat. Sampai pucat. Dan sedikit homogen. Jangan terlalu naik, nanti kalau terlalu naik nanti membuat butter atau mentega pecah sehingga cake gampang kering. Seperti ini jadinya. Atau kita lihat seperti ini. Pakai spatula. Jelas? Nah, nih. Oke. Alah, jatuh kan, alah. Oke, selanjutnya, ambil lap dulu, tangannya kotor. Kita masukkan telur. Apa ini? Telur. Ya, telur utuh. Kita tuang.
Nah, telur, terus susu. Kenapa menggunakan susu? Karena untuk marmer cake kebanyakan supaya lembut atau moist, kalau nggak pakai SP kebanyakan pakai susu cair di dalamnya. Oke, kita masukkan telur. Sudah, susu sudah, sekarang gula. Kita mixer. Iya. Waktunya kurang lebih antara 2 sampai 3 menit atau kondisi gula sama telur sudah larut. Kita kocok. Cetakan sebaiknya kita poles dulu dengan mentega ataupun butter, baru kita tuang adonan di dalamnya. Ya. Nah, sudah matang. Kelihatan aromanya, wanginya. Kita tunggu dingin. Oke, siap? Oke. Masukkan tepung. Ingat waktunya antara 2 sampai 3 menit. Tepung masukkan. Tepung yang kita pergunakan bisa protein sedang atau protein tinggi. Protein rendah. Nah, kita masukkan susu bubuk. Custard powder. BP. Kita kocok lagi. Pelan aja sampai kecampur, tidak sampai naik. Untuk mengetahui volume adonan, biasanya seperti kita sekolah dulu. Kalau untuk seperti ini, diameter kali jari-jari kali 3,14 ketemu volume, kita isi kurang lebih 75%-nya. Untuk yang panjang ataupun kotak, panjang, lebar kali tinggi, dibagi 4,4, dikalikan 75%-nya akan ketemu jumlah adonannya. Oke? Ya, kita kacau pelan lagi. Ingat, tidak sampai naik, hanya tercampur rata. Oke, kita matikan. Masukkan SP-nya. Jadi untuk marmer bisa mempergunakan SP, bisa mempergunakan tidak. Apabila tidak mempergunakan SP, biasanya pemakaian telur lebih banyak. Oke, kita menghidupkan. Untuk pewarna coklat atau adonan coklat, kita menggunakan coklat bubuk. Hari ini kita menggunakan produk Chefmade, yaitu coklat bubuk powder yang mempunyai fat kurang lebih antara 22 sampai 22 sampai 24%. Oke, kita cium aromanya. Sangat coklat banget. Kocok. Oke. Setelah kurang lebih waktunya antara 7 sampai 10 menit, adonan sudah siap untuk kita masukkan mentega dengan seperti ini. Lihat di sini. Oke.
Oke, semuanya kita turunkan pelan-pelan. Kita pindahkan saja. Kita pindahkan. Kita lihat di sini nih, entengnya, stikinya. Oke. Kita masukkan menteganya. Kita aduk. Pelan-pelan. Karena dalam pembuatan cake itu kita perlu adanya kesabaran dan ketelatenan. Itu tips supaya cake jadinya bagus. Sebentar lagi. Oke, setelah seperti ini kita ambil sedikit, kita masukkan coklat bubuk di dalamnya. Hari ini kita menggunakan produk Sepet yang mempunyai kadar lemak antara 22 sampai 24 yang cukup aroma cukup nyoklat banget. Pelan-pelan supaya tercampur rata. Tips supaya coklat bubuk tercampur rata, sebaiknya kita ayak dulu sebelum kita pergunakan. Kita tambahkan.
Seperti ini, lihat tercampur rata. Terus kita tuang. Untuk bikin marmer kita tuang setengah dulu, kita tambahkan coklat, adonan coklat, baru kita tambah adonan putih lagi di atasnya. Oke. Tambahkan adonan coklat di dalamnya. Terus kita siram lagi. Oke, sebelum kita bersihkan dulu. Ya, tinggal kita bikin pola marmer. Kita ambil lidi ataupun ini, kita bikin seperti ini. Oke, siap. Adonan kita oven dengan suhu 185 atas bawah, kurang lebih 35 menit. Kita open dari sekarang. Haus, panas. Ada apa ini ya? Oh, ada kakao. Sepet minuman. Ada apa nih? Karamel macchiato, Thai tea, ada coklat, ada coklat avocado, ada rose. Aku pengen minum apa ini ya? Aku minumin aja. Karamel macchiato. Kita buka. Untuk dosis pemakaian di sini ada loh keterangannya loh, atau kurang lebih 2,5 sendok makan.
Tapi kalau pengen agak encer, 2 sendok makan cukup. Kita buka. Kita lihat aromanya. Jos aromanya. Ya, kita bikin sekali lagi nih. Ya, kita bikin ya, supaya hausnya hilang. Satu. Tumpah biar kelihatan banyak. Satu. Ya. Jadi untuk 1 gelas ini kurang lebih kita memerlukan 2 sendok makan atau bisa lihat di sini. Oke, kita tuang air panas untuk melarutkan si kakawa. Sedikit aja. Kita lihat aromanya. Ya, kita aduk sampai rata. Kita aduk dulu. Pastikan larut. Ini cukup kena air hangat langsung larut. Seperti kita bikin kopi. Tambahkan air biasa. Kita aduk lagi. Aromanya enak banget, aroma jujur enak aromanya, nggak bohong, bener aromanya nih. Nah, kita tambahkan es batu di dalamnya. Kalau yang pengen hangat bisa air hangat atau air panas, tapi kalau pengen yang dingin tambahkan es batu secukupnya. Oke, yakin gak mau nyoba? Aku ceritain enaknya ya. Pengen gak mas? Pengen. Cukup aku wakilin ya. Lihat aromanya, latenya luar biasa. Jangan iri ya. Jos, mantap. Kakawa luar biasa. Oke, inilah hasil kita baking hari ini. Kita menggunakan bahan-bahan seperti ini, dan ini untuk sifonnya. Kita lihat kemas rotinya, wanginya, moistnya, dan bisa dikemas seperti ini loh. Untuk kemasan jangan khawatir, tersedia di bawah ini juga. Jadi bisa untuk oleh-oleh juga. Terus sponge cake-nya seperti ini, kita lihat nih. Halusnya, wanginya, lembutnya, itu pun juga bisa kita kemas seperti ini. Seperti ini, lihat seperti ini. Kita angkat. Tada! Terus ini untuk marmernya. Tetap saksikan di channel apa? TPK Manda 2. Jangan lupa komen, share, dan reback untuk resep ini. Saya tunggu ya. Oke, terima kasih dan salam baking.